Eh, Sore kembali lagi bersama QT Team Research. Seperti biasa membahas perdagangan IHSG pada tanggal 19 Mei 2021. Hari ini IHSG kembali turun sebesar 1,27% ke level 5760. Eh, Kalau melihat dari candlenya lower low, lower high, setelah hari sebelumnya itu candlenya bisa dibilang ya doji cukup bagus, tanda-tanda area reversal, tapi ya kayaknya respon pasar masih tetap negatif sampai hari ini. Kalau misalnya kita lihat ke time frame lebih kecil, 15 menit, kemarin ya kita udah bahas kalau misalnya ada divergence di MACD, uh, terus rally, uh, pasar rally ke deket ya area resisten 5854 yang merupakan PR untuk si komposit ini. Ya, pokoknya intinya 5854 itu level yang sebenarnya confirm kalau misalnya rebound, tapi ya gitu hari ini opening gap down tapi nggak lanjutin up move, malah longsor terus. Oke, sekarang sih uh, bisa dibilang isi IHSG ini udah deket area MA 200 di daily chart, yaitu di level 5737. uh, Kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil ya belum ada tanda-tanda rebound lagi ya. Belum ada divergence atau gimana, soalnya kalau misalnya kita tarik garis dari uh, golden cross MACD terakhir ke golden cross kedua terakhir, ke yang kita tarik garis ke yang terakhir, kedua yang terakhir kita tarik garis ke yang terakhir ini ya masih bisa dibilang masih lower low ya, nggak ada divergence sama sekali. Ya sampai saat ini ya dipantau aja, kalau misalnya besok masih terus turun ke level 5737 kita lihat ada tanda-tanda reversal lagi atau enggak. Tapi yang jelas hari ini gak berhasil break high ke atas level PR yang kemarin sudah kita bahas untuk si chart komposit ini. Oke, terusnya kita lanjut ke saham yang udah ada di hasil ekspor kita. Pertama BBCA. Kita ganti template dulu. Oke, hari ini si BCA ini ditutup di atas level 32.000 yang itu merupakan area MA 200 di daily chart. Menurut saya sih nggak apa-apa, masih boleh di hold. Bisa pasang stop lossnya ya yang masih sama kayak yang kemarin-kemarin kita udah bahas, di bawah 3825 ya, emang rada jauh sih, tapi ya nggak apa-apa daripada habis si dia balik lagi ke komposit, habis si komposit tes ke 5737 tahunnya rebound, BBCA mungkin bisa mengikuti, who knows. Tapi ya nggak apa-apa, intinya si BCA ini masih boleh di hold sampai saat ini. Oke, setelah BCA kita ada Tebik. Tebik hari ini ditutup bearish engulfing, daily candlenya masih berada di sekitar area support 2370-an. Secara keseluruhan belum ada tanda-tanda akan rebound, tapi nggak apa-apa, dipantau aja. Terusnya untuk si saham Tebik ini kita punya area resisten yang harus ditembus sebelum bisa dinyatakan memang konfirmasi rebound, yaitu di level 2560-an.
Itu untuk si tebik. uh, Kalau untuk entry-nya sih saya rasa kita ya tunggu sampai rebound dan tembus ke atas 2560 aja. Setelah tebik ada Inco. Inco hari ini candlenya lower low. 2 hari yang lalu sudah dibahas kalau misalnya si Inco ini emang udah break low neckline sekitaran 5.300an neckline-nya itu. Sekarang kita cari untuk support terdekatnya si Inco ini ada di mana. Kita bisa pakai template percent band. Patokannya itu di chart daily MA20 nya itu yang bisa kita jadikan sebagai acuan atau patokan support terdekat, yaitu untuk sekarang ada di level 4870 sampai 4880-an. Mungkin kita bisa lihat respon market gimana setelah si Inco ini emang benar-benar tes ke area support yang tersebut. Kalau misalnya ada reversal candle di sekitaran itu bisa kita lihat lagi. Kalau melihat dari histogram akumnya ya emang udah 3 hari ini terus meningkat aksi jualnya, walaupun masih belum bisa dibilang besar ya karena nggak melewati garis ini. Kalau misalnya Anda bisa lihat ntar di layar. Jadi ya itu intinya, dipantau aja kalau misalnya emang Inco tes MA20 di daily chart, yaitu di sekitaran 4870 sampai 4880 bisa dicatat. Setelah Inco kita ada NATO, kayaknya kita lewat aja. Boga kita lewat. Medco hari ini berhasil tes target pertama kita. Coba yang udah di marking itu ada di sini di 790 ya, nggak sentuh bener-bener sentuh level tersebut ya 2 tick di bawah itu. Hari ini itu di 780. Hari ini ditutup pin bar. Mungkin untuk planning berikutnya seharusnya sih hari ini kalau misalnya ngeliat dari garis ungu di hourly-nya itu udah emang break low ke bawah garis ungu. Seharusnya emang bisa taking profit sementara sebelum ntar ada kemungkinan lanjut naik atau gimana. Tapi ya nggak begitu jauh ya setelah emang dia break low garis ungu 750 ini. Mungkin opening besok masih bisa dipertimbangkan untuk jualan dulu sementara. Kalau misalnya dari komoditi oilnya emang hari ini emang ada koreksi, dan si Medco ini juga mengikuti koreksi dari si harga komoditi oilnya sendiri. Jadi ya gitu. Boleh taking profit sementara, takutnya terseret oleh si harga komoditinya lagi. Kita nggak tahu US oil itu koreksi sampai di level berapa per barrelnya. Kalau emang koreksi si Medco ini dan si oil ini, kemungkinan support terdekatnya itu kita pakai patokan percent band lagi. Sorry, masih dicari. Mana sih? Oh iya ini. Kalau melihat dari daily chart itu area supportnya itu ada di sekitar 670-an. Sama kayak Inco tadi yang itu merupakan garis MA20 di daily chart. Itu bisa dibilang support yang lumayan kuat. Melihat dari itu merupakan area low dari bullish engulfing yang
tercipta yang berada atau harga atau pasar posting di tanggal 7 Mei kemarin. Dipantau aja dulu. Kalau misalnya emang dia pullback ke 670, kita bisa pantau lagi ada tanda-tanda rebound kah, melihat dari daily candle atau hourly candle-nya. Terusnya untuk support yang jadi intinya Medco ini ada dua support. Yang pertama yang tadi udah kita bahas yaitu di level 670 itu support kuat, calon support kuat, mudah-mudahan emang bisa hold di situ. Dan support yang bisa dibilang weak supportnya, support lemahnya itu ada di area 695 sampai 700-an. Area tersebut yang merupakan area lower band dari dari chart time frame hourly. Ini kalau misal kita marking area supportnya itu ya nggak begitu gede juga ya, dari 670 sampai 695 itu ada berapa lebarnya, itu berapa persenan? Tiga persenan dari 670 sampai 695. Jadi ya gitu, intinya untuk yang masih megang Medco ini boleh taking profit sementara. Kita tunggu di harga bawah lagi di sekitar 670 yang merupakan area MA20 di daily chart, dan area 695 sampai 700 yang merupakan lower band dari hourly. Mungkin untuk si saham Medco ini tarik napas dulu. Tapi secara keseluruhan sih melihat dari trennya masih lower high, di sini ada lower high lagi, menandakan masih bisa dibilang bullish, walaupun candle hari ini ya candle koreksi lah, bisa dibilang seperti itu. Lanjut dari tadi kita ngebahas Medco, Indo Tambang Raya hari ini bearish engulfing, ada distribusi kecil melihat dari histogram daily-nya. Kemungkinan kalau misalnya emang ini juga akan koreksi, itu supportnya itu ada di garis merah ini, MA20 dari persen band di sekitaran 12.340-an. Kalau misalnya ya pasang responnya emang positif dalam beberapa hari mendatang, ya dipantau aja kalau mau beli lagi nih. Itu kalau misalnya si harga berhasil break high ke atas 13.475 aja. Itu untuk Indo Tambang Raya. Setelah Indo Tambang Raya ada Doit. Doit itu bisa dibilang sih ya, walaupun emang candle hari ini nggak ditutup di atas 388, tapi nggak apa-apa, di hold aja dulu. Bisa kita pasang cut loss itu di sekitar 366. Potensi upside-nya itu ada di 450-an, yaitu upper band dari daily chart. Kalau misalnya kita breakdown ke time frame yang lebih kecil, yaitu di hourly, emang ada candle hourly ini sebenarnya bentuknya emang kayak bullish engulfing, dan itu ditutup di atas 388. Sebenarnya it's okay. Yang tadi udah beli di hold aja dulu, nggak apa-apa. Dijagain cut loss-nya itu di 366, lumayan lebar. Dan target awalnya itu di sekitaran 450. Itu untuk si Doit.
Setelah Doit kita ada, yaudah hari ini kita bahas aja DMMX. Hari ini ARA ya? Iya ARA. Setelah sebelumnya itu ada bullish engulfing kemarin. Untuk resisten berikutnya ya nggak tahu sampai kapan, tapi intinya ya ini bisa dibilang sky's the limit lah. Tapi kalau misal kita mau usahakan mencari area resistennya, sorry ini kita ganti dulu ke template yang beda. Itu ada di sekitar 10-20an untuk si DMMX ini. Kalau misalnya tadi ada yang beli, mungkin bisa pasang trailing stop itu di bawah candle terakhir di 860. Itu trailing stopnya mungkin bisa dijemur di sekitaran area 1000 sampai 1020. Gak apa-apa, di hold aja dulu, mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Setelah DMMX kita ada ASA chartnya oke. Kalau dia berhasil break ke atas 2180. Kalau misalnya emang dia break ke atas 2180, bisa pasang batas cut loss di 2070-an. Dia bagus kenapa? Respon market positif setelah si saham ASA ini tes area MA 200 di hourly chart, dan ini kemungkinan ya ada reversal pattern ya. Ini bisa kita marking, ini left, ini head, ini right-nya. Jadi gitu, dipantau aja dulu, mungkin besok ada rebound dan break ke atas 2180, boleh di HK. Pasang stop loss itu di bawah 2070. Untuk targetnya, target si ASA ini mana sih? Nggak ada, ya udah. Kita tarik garisnya itu lumayan ya, di sekitaran 2500-an perkiraannya, yaitu area Fibo 161 dari swing terakhir. Coba kita double check pakai template persen band ya, di 2468 roughly ya sekitar di 2500-an. Ruang upside-nya masih cukup besar, sekitar 20%-an lah kalau misalnya emang dia berhasil break ke atas. Tadi mana? Udah ganti template, sorry. Kalau misalnya dia berhasil break ke atas 2180, dicatat untuk besok si ASA ini tunggu sampai break ke atas 2180. Untuk pakai patokan candlenya kita bisa pakai hourly candle aja. Kalau misalnya ada hourly candle ditutup di atas 2180, bisa dibilang itu confirm break high level tersebut. Setelah ASA, Era Jaya, kita lihat candle hari ini, bisa dibilang ini bullish harami. Saya marking dulu bullish harami, tapi gitu masih sama. Untuk Era ini masih ada PR resisten di sekitaran 620-an. Sorry, ini saya zoom out dulu. Masih ada PR di 620-an. Belinya kalau misalnya emang break high ke atas 620-an aja gitu.
emang daily candle hari ini emang bagus, tanda-tanda awal rebound seperti yang sudah dibahas kemarin-kemarin, bentuk-bentuk candlenya seperti apa. Tapi saya pribadi saya lebih suka kalau misalnya si era ini mampu tembus ke atas 620. Patokan candlenya bisa pakai hourly aja. Sama kayak yang ASA, kalau misal hourly candle itu ada yang ditutup di atas level tersebut yaitu 620, itu bisa dibilang konfirmasi break. Lanjut setelah era Lonsum masih tes area support 1345. Sebenarnya area supportnya itu antara 1320 yang merupakan area MA 200 di hourly chart, dan area support tanggal 6 kemarin yaitu di sekarang yaitu di sekitaran 1345. Sama untuk si LSIP ini masih punya PR resisten yang harus ditembus yaitu di sekitaran 1390. Sama juga patokan breaknya itu kita bisa pakai time frame hourly. Untuk saat ini ya balik lagi LSIP dipantau, era dipantau, ASA dipantau. Do it di hold, DMMX ya kalau misalnya nyentuh 1000 not bad kalau misalnya untuk taking profit. Oke, lanjut setelah LSIP ISSP sama ya masih berada di tengah-tengah antara area support 266 sampai 306. Belum ada trading setup yang begitu bagus ya sejujurnya untuk si ISSP ini. Tapi ya gak apa-apa, kita marking aja area supportnya di sini, area resistennya itu di sini. Lanjut PPRO akhirnya emang kalau misalnya melihat dari hourly candle emang gak ada candle yang break ke atas level 85 ya. Tapi gak apa-apa, tadi saya sempat call juga untuk si PPRO ini saya pakai patokan candle 15 menit. Ada satu candle ditutup di atas, ada dua candle sih, tapi ya candle yang pertama ditutup di atas 85 itu di jam 10 kurang tadi. Tapi ya gitu, respon pasar masih negatif ya, terseret sama si kompositnya sendiri. Kalau misalnya hari ini udah ada yang beli, gak apa-apa, di hold aja dulu. Pasang stop lossnya itu di bawah 77. Untuk targetnya ya mudah-mudahan aja si saham PPRO ini lanjut ke sekitaran area 100. Area 100 itu merupakan area Fibo 61 dari down move terakhir. Dari tanggal berapa nih? Saya marking ya. Dari tanggal 8 Desember kemarin. Yep. Intinya gitu, kalau misalnya udah ada yang terlanjur beli hari ini gak apa-apa. Kalau misalnya ikut terseret pullbacknya, tetap pasang stop loss di 77 yang tadi kita udah bahas. Selama nggak tembus ke bawah 77 itu masih boleh di hold, saya juga akan terus pantau juga. Lanjut aja ya, langsung Amor kita lewat. Wood deh, Wood candlenya higher high higher low, tapi ya gitu, masih ada PR resisten yang harus ditembus di area 800. Area 800 ini emang terkonfirmasi MA 200 di time frame hourly. Untuk saat ini wait and see aja dulu. Mungkin baru enak trading saham ini kalau tembus 800 saja. Lanjut setelah Wood, SMDR kita lewat aja ya. Kija
Kija masih sama, tunggu konfirmasi break ke atas level 202. Hari ini belum ada yang break. Pantau aja terus kalau misalnya break ke atas 202, kalau boleh di HK, pasang cut loss di bawah 197. Untuk saat ini ya dipantau-pantau aja dulu. Lanjut, setelah Kija ada main pullback setelah bisa dibilang tes area resisten MA 200 di hourly chart. Kita tunggu konfirmasi lagi. Candle hari ini ditutup bearish harami, kemarin bullish harami. Ya biasanya sih kalau misalnya ketemu persilangan kayak gini itu tanda-tanda sideways ya. Tunggu aja dulu kalau misalnya ada entry level yang oke. Tapi untuk sekarang ya belum ya, saya rasa. Sorry, tadi MA 200 di time frame 15 menit, bukan hourly. Ya, 15 menit. PR resisten yang harus ditembus untuk Malindo Feed Mill ini ada di sekitaran 925. Masih cukup jauh perjalanannya. Masukin watchlist aja dulu. Oke, setelah Malindo kita lihat Sido. Saya rasa ya hari ini tes support lagi MA 200 di daily chart. Tapi overall yang masih sideways di antara 755 sampai 820. Mudah-mudahan ya setelah tes MA 200 ini ya ada mantul-mantul sedikit, mungkin ada bullish harami besoknya atau bullish engulfing. Tapi untuk saat ini ya belum ada konfirmasi candle tersebut. Jadi ya kita lewat aja dulu. FPNI lewat, MYOR kita lewat. MYOR coba lihat deh. MYOR trading setupnya gini. Kalau misalnya si MYOR ini berhasil break high ke atas 2680-an, ya masih cukup jauh perjalanannya untuk tes level tersebut. Gak apa-apa dimasukin watchlist aja dulu, mungkin bisa bulan depan Juni awal break ke atas level tersebut, boleh dibeli. Cut loss-nya rada jauh, kemungkinan batas cut loss-nya itu di 2460-an. Untuk trading strategi ini kita apply untuk swing trade dengan target pertama yang nggak begitu jauh juga. Target pertama itu ada di 2940-an. Target keduanya ada di sekitaran 3200-an. Tapi ntar aja itu ngomong 3200-an. Kalau misalnya emang beberapa hari apa sampai awal bulan besok itu break ke atas 2680-an, boleh dibeli, pasang cut loss di 2460-an. Target awal di 2940. Kayaknya risk rewardnya juga nggak begitu bagus, 1:1 ya, antara cut loss di bawah 2460 dengan target 2940-an. Makanya itu kalau misalnya saya lebih suka sih menargetkan MYOR ini mampu ke atas 3200-an. Melihat dari risk reward ratio-nya juga oke. Jadi ya itu PR MYOR itu ada di 2680-an. IMPC kita lewat, harum sebenarnya sama seperti kemarin, menarik kalau misalnya dia berhasil break ke atas 6000. Belum ada update yang cukup bagus untuk si harum ini. Pokoknya tunggu aja kalau misalnya emang mampu ke atas 6000-an.
Setelah harum, Petro ada tanda-tanda rebound kayak belum, candlenya masih belum oke. Lanjut aja. Antam ya seperti bearish engulfing ya, distribusinya lumayan kuat juga. Untuk support terdekatnya itu kita bisa pakai MA 200 di hourly, yaitu di 2440-an. Untuk sekarang berada di tengah-tengah antara area support 2440 sampai 2700. Mendingan wait and see aja dulu untuk si saham Antam ini. Setelah Antam, coba Zinc kayak gimana ya hari ini. Zinc kayaknya masih pullback. Beberapa hari yang lalu kita sudah bahas ini kan kemungkinan penan pattern, tapi ya konfirmasinya gitu, tunggu sampai break high 199. Ternyata pasar berkata lain dan terus turun. Kemungkinan Zinc itu support terdekatnya ada di 140-an, area MA 200 hourly, dan ada juga di 145, yaitu area MA 200 di daily. Mudah-mudahan sih level ini tuh kuat, bisa nahan harga lah. Coba kalau misalnya kita tarik garis Fibo, ini di Fibo retracement level berapa? Di 78. Kalau misalnya ada niat untuk bottom fishing sih kayaknya ditunggu aja. Kalau misalnya tes area ya sekitaran 140. Kalau lebih jelasnya sih 140 sampai 146. Mana tahu ada apa ya, rebound yang cukup kuat. Tapi saya penasaran kalau misal pakai persen band itu di mana? Ya. Kayaknya kan dia break low MA 20 daily chart, terusnya kemungkinan ya support terdekatnya ya di 140 menurut persen band. Jadi key levelnya untuk si Kapuas Prima Call ini di sekitaran 140-an. Kalau misalnya ada yang berniat untuk bottom fishing, dipantau aja di level-level yang sudah dibahas tadi. Oke, range kayaknya kita lewat aja ya. Oke, saya rasa itu dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading strategi besok. Tapi ya, in conclusion sih, tunggu aja kalau misalnya ada ya kemungkinan rebound lagi di sekitaran area support kompositnya ini, di sekitaran 5.700-an. Yaudah, itu dulu dari kami. Semoga bertemu besok. Terima kasih.